Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhana dengan NIM 2021 0810 7040. Di sini saya akan memaparkan tentang pengaruh latihan plyometric, standing jump, dan long jump terhadap tinggi loncatan atlet bola voli putra usia 15-17 tahun. Hakikat latihan. Menurut Bompa pada tahun 1994 yang dikutip oleh Djoko Irianto, mengartikan latihan sebagai program pengembangan olahragawan untuk event khusus melalui keterampilan dan kapasitas energi. Selanjutnya, menurut Sukadianto, istilah latihan berasal dari dalam bahasa Inggris yang dapat mengandung beberapa makna seperti practice, exercise, dan training. Latihan berasal dari kata practice, adalah aktivitas untuk meningkatkan keterampilan atau kemahiran berolahraga dengan menggunakan berbagai peralatan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan cabang olahraga. Kemudian, latihan berasal dari kata exercise adalah perangkat utama dalam proses latihan harian untuk meningkatkan kualitas fungsi sistem organ tubuh manusia sehingga mempermudah olahragawan dalam penyempurnaan geraknya. Latihan berasal dari kata training adalah penerapan dari suatu perencanaan untuk meningkatkan kemampuan berolahraga yang berisikan materi teori dan praktek, metode, dan aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Menurut Tohar pada tahun 1992, latihan merupakan suatu proses kerja yang harus dilakukan secara sistematis, berulang-ulang, berkesinambungan, dan makin lama jumlah beban yang diberikan semakin meningkat. Kemudian, berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa latihan adalah aktivitas yang meningkatkan keterampilan seseorang yang dilakukan secara sistematis, teratur, meningkat, dan berulang-ulang waktunya untuk mencapai sempurna. Selanjutnya, prinsip-prinsip latihan. Proses latihan menyimpang seringkali mengakibatkan kerugian bagi atlet maupun pelatih. Prinsip-prinsip latihan memiliki peranan penting terhadap aspek fisiologis dan psikologis olahragawan. Dengan memahami prinsip-prinsip latihan akan mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas latihan. Prinsip-prinsip latihan menurut Bompa adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip partisipasi aktif mengikuti latihan. Yang kedua, prinsip pengembangan penyeluruh. Yang ketiga, prinsip spesialisasi. Yang keempat, prinsip individual. Yang kelima, prinsip bervariasi. Yang keenam, model dalam proses latihan. Dan ketujuh, prinsip peningkatan beban. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa prinsip latihan pada dasarnya mencakup prinsip spesifikasi, sistem energi, dan prinsip overload. Prinsip spesifikasi berarti memiliki kekhususan sistem energi, meliputi penggunaan energi, dan prinsip overload yang berkaitan dengan intensitas, frekuensi, dan durasi. Selanjutnya, tujuan dan sasaran latihan. Menurut Bompa bahwa tujuan latihan adalah untuk memperbaiki prestasi, tingkat terampil, maupun kinerja atlet dan diarahkan oleh pelatihnya untuk mencapai tujuan umum latihan. Rumusan dan tujuan dan sasaran latihan dapat bersifat untuk yang jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk tujuan jangka panjang merupakan sasaran dan tujuan yang akan datang dalam 1 tahun ke depan atau lebih. Sedangkan tujuan dan sasaran latihan jangka pendek, waktu persiapan yang dilakukan kurang dari 1 tahun. Berdasarkan pendapat pada penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran latihan dibagi menjadi 2, yaitu tujuan dan sasaran jangka panjang dan jangka pendek. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, memerlukan latihan teknik, fisik, taktik, dan mental. Menurut Harsono, untuk memperoleh hasil yang dapat meningkatkan kemampuan atlet,
dalam perencanaan program pembelajaran harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar latihan, yaitu prinsip beban lebih overload principle, kemudian prinsip perkembangan menyeluruh multilateral development, kemudian prinsip kekhususan spesialisasi, kemudian prinsip individual, kemudian intensitas latihan, kualitas latihan, variasi latihan, lama latihan, dan yang terakhir prinsip pulih asal. Lama latihan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lama latihan selama 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama untuk melaksanakan pretest dan pertemuan yang terakhir ke-16 untuk melaksanakan posttest. Frekuensi adalah berapa kali seseorang melakukan latihan yang cukup intensif dalam satu minggunya. Dalam menentukan frekuensi latihan harus benar-benar menentukan batas-batas kemampuan seseorang. Karena bagaimanapun juga tubuh seseorang tidak dapat beradaptasi lebih cepat dari batas kemampuannya. Menurut Fox dan Matthews dalam Sajoto, dikemukakan bahwa frekuensi latihan 3-5 kali per minggu adalah cukup efektif. Sedangkan Brooks dan Fahey dalam Sajoto mengemukakan bahwa latihan hendaknya dengan frekuensi antara 5-3 kali per minggu dengan waktu latihan antara 20-60 menit dalam intensitas tidak terlalu tinggi. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, peneliti dalam memberikan latihan menggunakan frekuensi latihan 4 kali dalam seminggu untuk latihan, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, dan Minggu dengan waktu setiap kali pertemuan dengan para siswa 90 menit. Lanjut ke pengertian pliometrik. Pliometrik sendiri berasal dari kata plitein Yunani yang berarti untuk meningkatkan atau dapat pula diartikan dari kata pilio dan metrik yang artinya more and measure respectively. Pliometrik adalah latihan yang menghasilkan pergerakan otot isometrik dan menyebabkan refleks renggangan dalam otot. Latihan pliometrik dikhususkan pada latihan yang menggunakan pergerakan otot-otot untuk menahan beban ke atas dan menghasilkan power atau kekuatan. Pliometrik adalah latihan yang tepat bagi orang-orang yang dikondisikan dan dikhususkan untuk menjadi atlet dalam meningkatkan dan mengembangkan loncatan, kecepatan, dan kekuatan. Menurut Chu, bahwa latihan pliometrik adalah latihan yang memungkinkan otot untuk mencapai kekuatan maksimal dalam waktu yang sesingkat mungkin. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa latihan pliometrik adalah merupakan suatu metode latihan power dengan karakteristik menggunakan kontraksi otot yang sangat kuat dan cepat. Sebelum melakukan program ini harus senantiasa disertai stretching agar sangat kuat dan cepat. Otot terhindar dari cedera fatal. Gerakan pliometrik lebih banyak menggunakan kontraksi eksentrik dan konsentrik dibanding dengan isometrik. Kontraksi eksentrik adalah tindakan melepas di mana otot mengembang dan disirikan dengan jenis negatif. Kontraksi konsentrik adalah tindakan yang berganti-ganti di mana otot-otot memendek dengan cara yang positif. Kemudian kontraksi isometrik adalah gerakan meregang dengan meniadakan panjang otot. Selanjutnya, muscle spindle. Menurut Tortora yang dikutip Fauzi, muscle spindle terdiri atas 3-10 serat otot yang dibungkus selabung jaring otot intrafusal. Bagian tengah serabut muscle spindle mengandung inti yang terdiri dari sedikit atau tidak memiliki filamen aktin miosin dan memiliki serabut ekstrafusal otot skelet reguler. Ujung serabut intrafusal mengandung filamen aktin miosin dan akan berkontraksi jika dirangsang oleh motor neuron. Motor neuron akan muncul pada bagian Gruyhorn dari spinal cord yang disebut dengan gamma motor neuron. Muscle spindle memiliki dua jenis serabut sensorik afaren, yaitu yang pertama serabut sensorik yang besar, yang kedua serabut sensorik yang lebih kecil. Selanjutnya, bentuk-bentuk latihan pliometrik. Terdapat bermacam-macam bentuk latihan pliometrik menurut Rachleff dan Valentinos. Bentuk-bentuk latihan pliometrik dapat meningkatkan explosive power dengan pembagian latihan untuk meningkatkan leg dan hips.
bounce, hop, jump, leap, skips, and reach, trunk, kip, swings, twist, flexion, dan extension. Dan upper body bagiannya presses, swings, dan throws. Menurut Bompa, bentuk-bentuk latihan plyometric dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama latihan dengan intensitas rendah, kemudian yang kedua adalah intensitas tinggi. Latihan dengan intensitas rendah meliputi skipping, romp jump, lompat, dan langkah pendek. Kemudian, sedangkan latihan intensitas tinggi meliputi lompat jauh tanpa awalan, kedua triple jump, lompat tinggi, dan loncat-loncat atau lompat-lompat. Bentuk latihan plyometric yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah standing jump dan long jump. Latihan ini mempunyai kelebihan penekanan pada daya ledak otot tungkai yang sangat diperlukan oleh pemain bola voli untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan loncatan vertikal. Latihan plyometric standing jump. Latihan standing jump yaitu dimulai dengan berdiri pada dua kaki selebar bahu, kemudian melakukan loncatan ke depan dengan melewati penghalang dengan kaki ditekuk dan mendarat pada dua kaki. Kemudian latihan plyometric long jump. Latihan long jump dimulai dengan berdiri pada kaki selebar bahu, kemudian loncat ke depan dengan kedua kaki ditekuk dan mendarat dengan dua kaki. Secepatnya diloncatkan lagi ke depan dengan jumlah ulangan yang sudah ditentukan. Hakikat vertical jump. Peningkatan vertical jump yaitu proses yang komplit di mana dilatih pada beberapa aspek yang berbeda, diperlukan beberapa komponen yang mendukung, diantaranya fleksibilitas komponen sendi, kekuatan tendon, keseimbangan dan kontrol motor, kekuatan otot, fleksibilitas otot, serta ketahanan otot. Vertical jump yang bagus didukung oleh peran utama dari otot penggerakan tubuh, yaitu kelompok otot quadriceps femoris. Karena itu peningkatan vertical jump harus bertahap dan diperlukan adaptasi dari otot quadriceps femoris sebagai penggerak utama. Dalam meningkatkan kekuatan otot, apabila serabut otot banyak, maka kekuatan otot akan besar sehingga kekuatan otot yang besar akan mendukung terciptanya vertical jump yang baik. Hakikat power. Power adalah kemampuan sekelompok otot untuk mengatasi tahanan beban dengan kekuatan yang maksimal dan kecepatan yang tinggi dalam satu gerakan. Karakteristik anak usia 15-17 tahun. Remaja adalah masa yang penuh dengan permasalahan. Pernyataan ini sudah dikemukakan jauh pada masa lalu, yaitu di awal abad ke-20 oleh Bapak Psikologi Remaja yaitu Stanley Hall. Pendapat Stanley Hall saat itu yaitu bahwa masa remaja merupakan masa-masa yang banyak tekanan. Usia remaja mempunyai karakteristik yang telah menjadi ciri khas kelakuan di usia remaja, seperti rangkuman Singgih Gunarsa. Karakteristik remaja adalah canggungan dalam pergaulan dan kelakuan dalam gerakan, ketidakstabilan emosi, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup, adanya sikap menentang dan menentang orang tua. Pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tua. Kegelisahan karena banyak hal diinginkan tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya. Senang bereksperimentasi, senang bereksplorasi, mempunyai banyak fantasi, khayalan, dan bualan. Kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan kelompok. Kerangka berpikir. Berdasarkan kajian teoretik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa latihan standing jump dan latihan long jump diharapkan mampu meningkatkan tinggi loncatan pada atlet bola voli. Banyak cabang olahraga yang membutuhkan power otot tungkai yang besar. Oleh karena itu, latihan untuk meningkatkan kemampuan otot tungkai, khususnya daya ledak atau power, sangat penting. Power otot tungkai dapat ditingkatkan melalui bentuk-bentuk latihan merangsang otot untuk selalu berkontraksi dengan cepat, baik saat memanjang maupun memendek. Bentuk latihan tersebut salah satunya yaitu plyometric. Latihan standing jump adalah bentuk latihan plyometric. Gerakan tersebut diawali dengan posisi berdiri pada dua kaki selebar bahu menghadap penghalang. Dari awalan kemudian dilanjutkan dengan menolak kaki ke depan dengan melatih penghalang. Latihan dalam penelitian ini mempunyai intensitas maksimal irama cepat. Volume latihan 3 set pada 5 sesi pertama dan terus meningkat 2 set setiap 5 sesi berikutnya. Sampai pada sesi terakhir, sesi ke-16 dengan 1 set
Repetisi 10 kali membutuhkan waktu 9-10 detik. Frekuensi latihan 4 kali seminggu. Pelaksanaan meloncat secepat mungkin. Mungkin sekian dari saya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.